فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, termasuk pada ayat yang ke-34 dari surat Al-Maidah. Setelah sebelumnya kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard." Balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan juga melakukan kerusakan di muka bumi dengan kerusakan yang besar, maka hukumannya adalah dengan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang, tangan kanan, kaki kiri, atau diasingkan di muka bumi. Dengan khilaf yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Pendapat yang pertama mengatakan hukuman ini alat takhir, bahwasanya ini murni pilihan bagi penguasa ingin menjatuhkan hukuman yang mana kepada orang-orang yang melakukan kerusakan tersebut, seperti pembegal di jalan dan yang lain-lainnya. Apakah dia bebas memilih mau yang mana dia jatuhkan hukuman, mau dibunuh atau disalib atau dipotong? Nah, pendapat yang kedua, pendapatnya Ibn Abbas, bahwasanya hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya tingkat kerusakan yang dia timbulkan. Semakin besar maka semakin berat hukuman yang dijatuhkan. Sehingga ini bukan murni menjadi pilihan bagi penguasa. Sehingga mereka menentukan besar kecil kejahatan pelaku kerusakan tersebut, baru kemudian hukumannya disesuaikan. Nah, dengan rincian-rincian yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan itu adalah hukuman di dunia. Kemudian mereka juga diancam dengan hukuman di akhirat. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan mereka di akhirat mendapatkan azab yang besar. Ayat setelahnya, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kalian mampu menguasai mereka. Sebelum kalian menangkap mereka, kemudian mereka bertaubat, maka tidak bisa diterapkan kepada mereka hukuman had tersebut. Kalau mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka hukumannya gugur. Ini menunjukkan bahwasanya berarti jika taubatnya setelah ditangkap, maka hukumannya tidak gugur. Karena Allah membatasi gugurnya hukuman pelaku kerusakan tersebut adalah sebelum ditangkap, sebelum kalian mampu menguasai mereka. Kalau sudah ditangkap, maka tidak bisa gugur hukuman. Nah, sampai sini ya, kawan. Nah, karena itu jadi syarat bagi Allah Subhanahu wa taala, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kalian mampu menguasai mereka. Nah, maka hukuman tersebut gugur yang di atas tadi. Dibunuh, disalib, dipotong silang, atau diungsikan. Ai min haula'il muharibin, yaitu dari orang-orang yang memerangi tersebut, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ai, apa maknanya? Bagi orang-orang yang taubat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah kan nggak menjelaskan hukumnya. Allah hanya menyebutkan namanya saja.
Bagi orang-orang yang bertobat sebelum kalian berhasil menangkap mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maknanya apa? Ai fayasqutu anhum. Maka nalillah. Maka gugur dari mereka sesuatu yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah menggugurkan haknya. Allah nggak nuntut lagi kalau mereka sudah bertobat. Kapan? Sebelum ditangkap. Min tahattumil qatli wasulbi wal qat'i wan nafi. Allah gugurkan haknya berupa keharusan untuk dibunuh atau disalib atau dipotong atau difungsikan. Allah gugurkan haknya. Yang penting dia bertobat sebelum ditangkap dan jujur taubatnya. Wa min haqqil adami aidan. Dan dari haknya manusia juga digugurkan. Tidak bisa lagi dia dituntut. In kanal muharibu kafiran tsumma aslam. Jika orang yang melakukan kerusakan tadi adalah orang kafir awalnya, kemudian dia masuk apa? Islam. Fa in kanal muharibu musliman. Kalau yang memerangi tersebut sudah muslim, fa inna haqqal adami la yasqutu anhu. Maka sesungguhnya ini digugurkan hukuman Bani Adamnya, sesama hak manusianya, agar dia terdorong untuk masuk apa ini? Islam. Kalau seandainya dia tahu ketika dia masuk Islam dia tetap akan dibunuh, kira-kira masuk Islam dia tidak? Ya enggak. Ngapain dia masuk Islam? Dia akan dibunuh. Nah, jika yang memeranginya muslim, fa inna haqqal adami la yasqutu anhu. Maka haknya Bani Adam itu tidak gugur darinya. Minal qatli wa akhdhil mal, baik berupa pembunuhan maupun pengambilan harta. Wa dalla mafhumul ayah ala anna taubatal muharibi ba'dal qudrati alaihi annaha la tusqitu anhu syai'ah. Ayat ini menunjukkan secara mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, bahwasanya taubatnya orang yang memerangi setelah dikuasai, setelah kita menguasai mereka, bahwasanya itu tidak menggugurkan darinya apapun. Kapan digugurkan kata Allah? Min qabli an taqdiru alaihim. Sebelum kamu mampu menangkap mereka. Baru gugur. Berarti kalau taubatnya setelah ditangkap, maka tidak apa? Tidak gugur hukumannya. Wal hikmatu fi dzalika dzahirah. Hikmahnya jelas dalam hal ini. Kenapa kok dibedakan antara taubatnya sebelum ditangkap dengan taubatnya setelah ditangkap? Apa hikmahnya? Hikmahnya jelas kata beliau. Wa idza kanat at-taubah qabla al-qudrah alaihi tamna'u min iqamatil haddi fil hirabah. Jika taubat sebelum ditangkap itu bisa mencegah dari penegakan hukuman had pada kasus hirabah. Orang-orang yang melakukan kerusakan, memerangi Allah dan Rasul-Nya. Wa ghairuha minal hududi, maka hukuman had yang lainnya idza taba min fi'liha qabla al-qudrah, jika dia bertaubat dari melakukannya sebelum dikuasai, sebelum dia ditangkap, min babi aula, maka lebih-lebih lagi pantas untuk digugurkan apanya? Hukuman. Jika dosa yang begitu besar saja, muharabatullahi wa rasuli, memerangi Allah dan Rasulnya, kemudian wa yas'auna fil ardi fasadan, dan melakukan kerusakan yang besar di muka bumi. Itu saja jika dia bertobat sebelum ditangkap, maka hukumannya apa ini? Gugur. Maka hukuman had yang lainnya lebih pantas lagi untuk diapakan? Digugurkan. Jika dia bertobat sebelum ditangkap. Mahfum sampai sini ya. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya, Pan, dari dua ayat ini, ayat yang ke-34 dan 33. Dan ini sama ya, Pan, sebagaimana syafaatnya Usamah dalam kasus wanita terpandang yang mencuri itu tidak diterima oleh siapa? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kasusnya sudah sampai kepada penguasa, sudah ditangani oleh pemerintah. Allah qabla dzalik. Maka Rasul dalam kasus yang lain, tidakkah sebelum itu dalam kasus pencurian dan yang lain-lainnya pernah disebutkan
Maka Rasulullah mengatakan, tidakkah sebelum ini engkau memberikan apa ini? Syafaat. Sebelum ditangkap oleh siapa ini? Penguasa. Kalau sebelumnya maka diterima apanya? Syafaat. Adapun jika sudah ditangkap oleh penguasa dan kasusnya sudah diserahkan kepada mereka, maka tidak berguna lagi apanya? Syafaat dan yang lain-lainnya. Nah, faedah yang pertama ya kawan, uqubatul muharibina lillahi wa rasulihi wasa'ina fil ardi fasadan. Penjelasan tentang hukuman orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Penjelasan tentang hukuman orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Ada berapa macam hukuman? 4. Ayyuqattalu, dibunuh. Au yusallab, disalib. Au tuqatta, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang. Au yunfau, atau diungsikan, diasingkan. Nah, 4 macam hukuman. Faedah yang berikutnya, idhamu jurmi qutta'it thariq, besarnya dosa pembegalan di jalan yang dilalui kaum muslimin. Idhamu jurmi qutta'it thariq. Allah namakan perbuatan mereka itu ya kawan sebagai bentuk muharabah kepada Allah dan Rasulnya. Tindakan mereka itu menantang, melawan, memerangi Allah dan Rasulnya. Padahal yang dihadapi di jalanan siapa? Siapa yang dihadapi di jalanan? Manusia yang diganggu keamanannya, yang diancam nyawa dan hartanya. Begitu besarnya perbuatan mereka itu sampai-sampai dianggap mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, dan dianggap mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Faedah yang berikutnya, memerangi Allah Subhanahu wa taala, muharabatullah, muharabatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Memerangi Allah sama dengan memerangi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Satu paket, satu gandeng. Muharabatun lillah, muharabatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Memerangi Allah sama dengan memerangi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah tidak mengulangi lagi fiilnya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasul. Satu gandeng. Fiilnya satu. Yuharibuna Allah wa rasul. Enggak disebutkan lagi wa yuharibuna rasulah. Enggak ada. Nah, menunjukkan memerangi Allah sama dengan memerangi Rasul SAW. Ini sama seperti rukun Islam. Ketika Rasul ditanya tentang al-Islam, kata Rasul SAW, an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Satu saja. Kalau jadi 2 itu, maka jadi 6 rukunnya. Menunjukkan syahadat kepada Allah itu tidak sempurna kecuali dengan syahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang berikutnya, la farqa bainal muharabah fil amsar awit turqat furada au jama'at. Tidak dibeda-bedakan antara kerusakan yang dilakukan di jalanan atau di padang pasir atau di pedesaan atau yang dilakukan dengan sendiri atau dilakukan secara berkelompok. Dikarenakan di sini umum ayatnya. Mau melakukan tindakannya sendiri-sendiri tidak dibedakan atau secara berkelompok. Mau di kota ataupun di desa. Mau di jalan atau yang nggak ada jalanannya seperti di padang pasir. Sehingga bukan dikatakan pembegal kalau hanya di jalan yang betul-betul sudah digunakan oleh manusia sebagai jalan. Mau di hutan, sama tidak hukumannya?
sama. Para pendaki gunung kemudian diganggu keamanan mereka, hukumannya sama. Nah, sehingga tidak mesti harus di jalan. Nah, dikarenakan ayatnya bersifat umum dan tidak harus yang melakukannya beramai-ramai. Satu orang pun maka hukumannya tetap sama. Karena tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang membedakan ya. Nah, tapi itu pendapat yang marjuh. Faedah yang berikutnya, perhatian Islam ala tathhiril ardi minal fasad wal mufsidin. Semangatnya Islam untuk membersihkan bumi dari kerusakan dan orang-orang yang melakukan kerusakan. Islam itu cinta damai. Islam itu tidak suka keributan di muka bumi dan kerusakan di muka bumi. Semangatnya Islam untuk membersihkan bumi dari kerusakan dan orang-orang yang melakukan kerusakan. Faedah yang berikutnya, pembahasan tentang fikihnya nanti kita tunda ya kan di Bulughul Maram insyaallah. Nah. Diterimanya taubat orang yang melakukan tindakan kerusakan di muka bumi. Qabulit taubah minal muharibina was-sa'ina fil ardi fasada. Diterimanya taubat dari orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Faedah yang berikutnya, jika taubatnya sebelum ditangkap, maka gugur dari mereka hukuman yang disebutkan. Faedah yang berikutnya, jika taubatnya dilakukan sebelum ditangkap, maka gugur dari mereka hukuman yang disebutkan. Maka gugur dari mereka hukuman yang disebutkan di atas. Adapun jika taubatnya setelah ditangkap, maka tidak gugur dari mereka hukuman had. Adapun jika taubatnya setelah ditangkap, maka tidak gugur dari mereka hukuman had. Karena Allah mensyaratkan min qabli an taqdiru alaihim. Nah, dan ini bittifaq ya, ikhwan. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika dia ditangkap baru kemudian bertaubat, maka tidak gugur darinya hukuman. Faedah yang berikutnya, yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, gugurnya hukuman had dari kejahatan-kejahatan yang lainnya. Jika bertaubat sebelum ditangkap. Sehingga ini tidak hanya khusus untuk kasus pembegalan di jalan saja. Hukuman had yang lainnya juga gugur jika dia bertaubat sebelum ditangkap. Gugurnya hukuman had bagi kejahatan-kejahatan yang lainnya jika bertaubat sebelum ditangkap. Zina atau mencuri. Sebelum ditangkap dia sudah apa ini? Sudah bertaubat. Bahkan itu lebih pantas lagi untuk dimaafkan karena dosanya tidak sebesar dan kerusakannya tidak sebesar yang dilakukan oleh apa? Qutta'ut thariq, para pembegal apa ini? Jalan ini. Nah, ini saja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya. Maka yang selain itu dari hukuman-hukuman had lebih pantas lagi untuk digugurkan jika pelakunya bertobat sebelum apa ini? Ditangkap. Wallahu taala a'lam bishawab. Adapun ayat yang setelahnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.